Baik teman-teman, udah kumpul semua ya? Kalau udah kumpul, dipersilahkan kepada Master Kamal untuk melanjutkan materinya. Oke, baik. Terdengar suara saya? Kalau terdengar, silakan kasih jempol. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk sesi kedua ini. Untuk tugas, di grup kan sudah ada yang share ya. Nanti saya share link untuk mengumpulkannya di Google Drive. Nanti kita cek, nanti kita review. Oke, kita lanjutkan lagi materinya ya. Sama, nanti juga biasa setelah materi, ya ada prakteknya, ada latihannya. Bentar, saya share screen dulu. Oke, nah yang ini. Oke, kita lanjutkan. Barusan yang ini sudah. Nah, ini latihannya kita coba tadi mengaudit 3 kompetitor, akun kompetitor kita. Jadi kita sudah tentukan niche market kita apa, bidangnya apa. Nah, di situ kita cari kompetitor kita, 3 akun dari Instagram atau TikTok. Nanti kita cari metriknya. Nah, tadi sesuai dengan tugasnya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya, kalau tadi kita menganalisis website dan kita menganalisis sosial media, sekarang kita lebih spesifik menganalisis kontennya. Nah, konten ini nanti bisa menjadi benchmark konten kita. Misalkan gini, kita bingung nih, wah saya mau bikin bisnis katakanlah minuman. Bingung nih, wah mau kontennya apa nih? Nah, sebenarnya kita bisa analisis konten dari kompetitor. Oke, wah minuman saya kopi, berarti kopi kenangan. Tinggal sih kita cek nih, kontennya apa saja kopi kenangan itu. Nah, itu jadikan benchmark untuk konten kita. Istilahnya tadi kan, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, nah kalau kita mau menganalisis konten, maka yang kita nilai, yang kita lihat adalah pertama, konten pilarnya. Sebenarnya di pertemuan pertama sudah sedikit dijelaskan terkait dengan konten pilar. Konten pilar itu kategori dari konten kita. Contohnya, konten kita apakah konten edukasi? Nah, konten misalkan tutorial, tips and trick, nah, itu konten edukasi. Atau konten kita konten inspirasi. Konten inspirasi misalkan ada kata-kata motivasi, quotes, dan lainnya. Atau konten pilar kita misalkan konten informasi. Nah, informasi itu misalkan informasi tentang produk kah, informasi tentang event kah, atau informasi lainnya yang relevan dengan produk kita atau brand kita. Atau bisa jadi isi kontennya adalah konten tentang biasanya yang ada itu ucapan selamat. Nah, ini disebutnya itu apa ya? Jadi ada konten ucapan selamat, misalkan hari Raya Idul Fitri bikin ucapan selamat dan lainnya. Nah, rata-rata kan kalau dia nggak ada ide konten pasti itu isinya. Nah, jadi kita cek konten pilarnya apa saja sih di kompetitor kita, di media sosial kompetitor kita. Terus cek formatnya apa nih? Apakah video, apakah desain, apakah tulisan? Nah, ini ngaruh nih. Kemarin sempat disinggung bahwa konten yang disuka itu konten video pendek. Nah, dicek tuh format dari kompetitor kita, kontennya itu banyakan apa nih? Video, gambar, atau tulisan. Terus kualitasnya juga dicek. Nah, video juga kan ada yang video bagus kualitasnya, ada video yang memang dia itu ya cuma rekaman aja tanpa editing dan seterusnya. Kemudian posting frekuensi. Seberapa sering nih, seminggu berapa kali? Nah, itu dicek tuh. Karena ngaruh. Semakin sering kita posting, maka kita akan semakin direkomendasikan karena pasti ada interaksi ketika kita posting. Kemudian performance metric ini bisa pakai tools. Atau kalau punya kita sendiri, sebenarnya kan kita bisa cek di insight ya. Performance itu tadi engagement rate, kemudian tadi ya peningkatan follower dan lain-lain. Kemudian, nah ini
Ini mungkin nanti lebih spesifik di bahasan khusus ya, ada yang disebut dengan unique value proposition. Unique value proposition itu adalah konten kita itu punya value, punya nilai yang membuat orang itu mau mengkonsumsi, mau bahkan menunggu konten kita. Jadi kalau kontennya, katakan ini, kayak saya mau tanya nih, silakan jawab di kolom komen. Teman-teman, kenapa teman-teman follow satu akun? Atau kalau ada akun yang benar-benar teman-teman follow nih, akun apa, terus kenapa follow? Nah, coba. Boleh di kolom komen, akun apa, nama akunnya, misalkan, oh, saya follow akunnya Pak Prabowo, misalkan. Silakan, alasannya apa? Nah, silakan. Atau akun influencer, boleh. Atau akun brand tertentu, misalkan. Saya follow akun Eiger tuh, karena saya menanti gitu, produknya apa nih? Silakan. Silakan di kolom komen, teman-teman ketik akun Instagram atau TikTok apapun itu yang benar-benar teman follow, terus alasan kenapa follow. Nah, itu tuh. Karena pasti alasan teman-teman follow itu adalah karena ada value-nya, karena ada nilainya. Kalau sosial media itu isinya itu ucapan selamat aja, atau cuma upload pribadi, apa value-nya buat kita gitu? Apa manfaatnya buat kita? Worth it nggak kita follow? Nah, pertanyaannya kan itu ya. Apakah penting nggak kita follow? Tapi kalau misalkan si kontennya itu ada value, ada nilai, ada manfaat, mungkin kita follow. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke, silakan boleh. Kalau misalkan ada yang mau nih, ketik konten akun yang teman-teman follow, satu akun saja, terus alasan kenapa follow. Jangan ketik mantan ya. Alasannya stalking, jangan. Oke, silakan. Ketik akun yang teman-teman follow, IG misalkan apa, nama akunnya, username-nya. Terus sebutkan alasan. Ketik aja alasannya apa. Bisa jadi kan alasannya, oh karena informasinya bermanfaat. Oh informasinya memang saya butuhkan. Nah, boleh itu, silakan. Nah, itu alasan itu adalah unique value proposition. Itu poin atau nilai yang membuat kita follow. Pasti ada. Kira-kira begitu ya. Jadi itu, jadi spesifik kita analisis konten kompetitor kita. Kenapa? Biar kita tahu strategi mereka bagaimana, lalu bisa kita adaptasi atau tidak, mana yang kita tiru, mana yang kita modifikasi. Oke, itu ya, silakan. Oke, kita lanjut nih. Berikutnya, ada customer experience analysis. Jadi ini pengalaman customer beli ke kita. Kita katakanlah punya media sosial. Datang ke media sosial kita itu, contoh, parameter yang kita ukur itu adalah respon time. Orang nge-DM seberapa cepat kita balas. Atau kalau tadi ya, kompetitor, kita chat atau kita DM seberapa cepat respon. Atau ketika kita beli, contoh kalau kita beli barang ya, online, pasti kan kita ketika pesan, dari pesan itu sampai kita direspon, setelah kita bayar, direspon atau barang dikirim. Nah, seberapa cepat respon time-nya? Kan di review pasti ada ya. Gimana pelayanannya? Cepat atau tidak? Memuaskan atau tidak? Gitu kan. Jadi, cara ngecek customer experience dari kompetitor kita, toko atau misalkan online, toko online, atau sosial medianya. Pertama, respon time. Cek. Review manajemen. Sederhananya, kalau ada Google-nya, Google ininya, Google location-nya, lihat bintangnya berapa. Nah, itu review tuh. Di situ kan ada bintang 1 sampai 5. Terus ada reviewnya nih, gimana tempatnya. Nah, rata-rata termasuk kita belanja, pasti kita cek reviewnya tuh. Bintangnya berapa, banyak yang review atau enggak, reviewnya bagus atau tidak. Gitu. Yang berikutnya, kita bisa cek dari community engagement. Community engagement itu rata-rata setiap biasanya bisnis atau brand itu pasti ada komunitasnya. Ada pelanggan tetap yang biasanya mereka itu ya bentuk komunitas. Nah, kita bisa cek tuh interaksi di komunitas itu positif atau negatif. Kalau kebanyakannya positif, berarti kan bagus tuh manajemen ininya, pelanggannya.
after sale-nya. Jadi setelah jualan itu kalau ada komplain, kalau ada barang rusak, butuh direturn dan lainnya, itu cepat responnya. Itu di community engagement. Kemudian berikutnya kita bisa cek customer service quality-nya. Jadi layanannya, kualitas layanannya bisa dilihat dari sederhananya sih kalau ke bank aja. Cek aja ininya, satpamnya, jangan masuk sebelum masuk kan ketemu satpam tuh. Nah, satpamnya gimana ininya, servisnya? Senyum apa tidak, buka ini pintu atau tidak. Bahkan kan ada ini ya, ada meme ya. Jadi satpam BCA itu jauh lebih baik dibandingkan saya nggak lanjut ya. Oke, istilah gitu. Customer service quality. Oke, ini kita cara mengecek customer experience analysis. Jadi kompetitor kita bagaimana pelanggan atau pengalaman pelanggan di kompetitor kita bisa kita cek. Sehingga ini bisa jadi benchmark atau bisa jadi standar yang bisa kita gunakan untuk bisnis kita atau brand kita. Begitu ya. Oke. Baik, sampai sini aman nggak? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Jadi setelah tadi ya, website analisis, kita analisis sosial media kompetitor, kita analisis kontennya kompetitor, terus kita juga analisis pengalaman customer dari kompetitor. Kalau bisa, ada hal yang memang tadi ya, di antara parameter ini yang kira-kira tidak memuaskan customer, nah kita berikan itu, sehingga customer yang dari kompetitor itu pindah ke kita. Nah itu, strategi bisnisnya seperti itu. Jadi dengan menganalisis kompetitor kita punya peluang untuk mendapatkan customer. Kita punya peluang untuk lebih unggul dibandingkan kompetitor kita. Oke, hai. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, aman? Kalau aman, silakan kasih jempol. Oke, aman ya. Oke. Sip, kita lanjut. Nah, ini kompetitor mapping matrix. Jadi, ini agak teknis ya. Saya jelaskan sedikit. Ini memang orang pemasaran. Pertama, market share. Market share itu jumlah pasar. Pertama, digital presence. Digital presence itu kehadiran digital. Artinya, seberapa sering atau seberapa intens kita hadir secara online, dikenal secara online. Kalau market share, jumlah pasar, jumlah pasar, customer, atau pelanggan yang diakses. Sebenarnya gitu. Jadi, kalau teman-teman digital presence-nya tinggi, tapi market share-nya masih sedikit, teman-teman masuk challenger. Tapi kalau teman-teman market share-nya sedikit, digital presence-nya sedikit, teman-teman emerging. Emerging itu baru muncul, misalnya gitu. Kalau market share teman-teman tinggi, tapi digital presence-nya itu masih sedikit, itu niche, masih niche. Teman-teman main di pasar, tapi belum fokus ke digital presence. Tapi kalau market share-nya tinggi, kemudian digital presence-nya itu tinggi, maka teman-teman jadi leader, market leader. Contoh market leader adalah brand Aqua. Jadi, apapun air mineral yang kita beli, maka orang menyebutnya Aqua. Nah itu, market share-nya sudah dikuasai, digital presence-nya sudah dikuasai. Orang ya ngomong air mineral, ya Aqua gitu kan. Orang ngomong Pepsodent, Citadin, dan lainnya, namanya odol itu. Odol itu merek. Nah itu leader. Termasuk mie instan. Kalian tahu nggak, mie instan kira-kira leadernya siapa sekarang? Market share-nya paling tinggi, yang digital presence-nya atau kehadirannya paling tinggi, yang selalu disebut gitu. Ada yang tahu nggak leadernya? Indomie. Benar. Pasti Indomie. Gimana tagline-nya? Ada ingat nggak? Indomie apa? Indomie. Apa tuh? Oke, nah itu. Nah, jadi ada yang tahu nggak kenapa Indomie itu bisa jadi leader dan tidak tergoyahkan sama selera aku? Tidak tergoyahkan. Jadi, ketika Indomie itu menguasai pasar katakanlah lebih dari 20 tahun, maka lidah kita itu sudah terbiasa dengan rasa Indomie. Jadi ketika kita ada mie sedap dan yang lainnya, kita tetap masih merasa yang paling enak itu Indomie karena sudah terbiasa gitu. Itu sudah jadi leader. Nah, target kita itu adalah menjadi leader. Makanya kita harus membangun market share yang tinggi dan digital presence yang tinggi. Digital presence bagaimana membangunnya? Main konten, main pemasaran.
main media itu dikenal. Jadi paling dikenal itu persennya tinggi. Tapi kalau ingin membangun market share berarti bangun yang namanya kredibilitas produk yang diakui, dipercaya dan digunakan. Gitu ya. Nah, ya ini paling tinggi kan di sini ya, di leader. Oke, itu ya. Nah, maka kita harus juga menentukan nih, posisi kita ada di mana, posisi kompetitor ada di mana. Kalau kita misalkan, wah saya buat pabrik mie, mau menyaingi Indomie, maka Indomie di sini sebagai leader, maka kita di sini emerging. Ya itu kan kejauhan ya. Atau dilihat, kita sekarang main di apa mainnya. Misalkan, oh saya di beauty, produk beauty. Oke, Pandeglang aja, ya usah jauh-jauh se Indonesia. Pandeglang, di antara semua yang jualan produk beauty atau skincare Pandeglang, kita ada di mana? Terus si kompetitor kita dicek tuh, kompetitor kita ada 3. Nah, yang 3 itu ada di mana aja? Ada nggak kompetitor kita yang jadi leader? Atau dia niche gitu? Nah, sebenarnya kalau ingin naikin digital presence, kita memang harus benar-benar main konten pemasaran. Kalau konten pemasaran kita bagus, walaupun kita baru muncul, market share kita masih sedikit istilahnya, penjualan kita masih sedikit, bisa jadi kita tinggi kehadiran digitalnya, maka kita menjadi challenger. Tinggal semakin banyak, semakin konsisten kita menjual, maka kita akan naik menjadi leader. Begitu, itu alurnya. Jadi tinggal kita lihat, kita ada di mana nih. Kalau kita jarang presence-nya, tapi kita memang laku jualannya, kita main di niche. Nah, gitu. Oke, ini gambaran aja ya. Jadi ini matrix bisa menjadi gambaran untuk menganalisis posisi kita di mana, posisi kompetitor kita di mana. Oke, itu ya. Oke, ke gambar ya. Oke, kalau aman silakan kasih jempol. Kalau udah kita lanjut. Oke, aman ya. Oke. Berikutnya, content gap analysis. Nah ini, jadi untuk menganalisis gap perbedaan antara konten kompetitor kita dengan kita. Gampangnya gini, sebenarnya kalau ingin menganalisis apa bedanya, gapnya dengan kompetitor, jawab saja pertanyaan ini. Pertama, apa yang kompetitor lakukan tapi kita tidak lakukan? Misalkan, oh kompetitor bikin konten podcast, kita tidak. Nah, itu gap tuh. Berarti kalau podcast, dia akan punya market sendiri nanti podcast. Atau misalkan kita, oh kita membuat konten skit komedi, tapi kompetitor kita tidak. Nah, itu gap. Kemudian, apa keunikan kita yang kompetitor tidak punya? Misalkan, oh kita punya keunikan dari segi bahasa. Misalkan, konten kita semuanya pakai bahasa Sunda Pandeglang. Nah, itu beda. Kompetitor kita rata-rata kan bahasa formal Indonesia misalkan. Nah, itu. Kemudian, celah konten apa yang bisa kita isi. Nah, tadi ketika kita menganalisis kontennya kompetitor kita, maka kita bisa tahu, oh, di kompetitor kita nggak ada konten kayak gini nih. Berarti kita isi. Maka itu akan menjadi gap. Nah, maka kita harus membuat gap yang di mana kita lebih baik dibandingkan kompetitor kita. Artinya gini, kalau balapan lari, berapa detik perbedaannya, gapnya. Semakin tinggi, berarti kan posisi kita semakin aman. Kalau kita di depan, beda kalau kita di belakang. Semakin tinggi, maka kita semakin ketinggalan. Jadi gap itu tadi, seberapa besar gapnya, pertanyaannya, gapnya, kita ada di depan apa di belakang. Nah tinggal, kalau posisi kita di depan, pertinggi atau perbesar gapnya. Sehingga kita menjadi lebih unggul. Ya kayak Yamaha ya, selalu terdepan gitu kan, yang lain di belakang. Gitu ya. Oke, itu konten gap analysis. Jawabnya gini ya, jadi tinggal teman-teman jawab pertanyaan-pertanyaan, 3 pertanyaan ini, teman-teman akan ketahuan apa gap konten kita dengan kompetitor kita. Oke, di gap ya. Oke, silakan diingatkan kembali. Bagi yang belum isi presensi, silakan. Di grup sudah ada linknya. Oke, ini tools-tools untuk analisis kompetitor. Tadi beberapa sudah di-spill. Ada Google Alerts, ada Social Blade yang tadi ya, buat sosial media. SimilarWeb, ini untuk menganalisis atau membandingkan web. Kalau kita punya web, kompetitor punya web, pakai SimilarWeb, kita bisa tahu tuh bedanya. Buzzmo itu sama. Ini juga untuk menganalisis sosial media. Sama seperti Social Blade. Nah, ini
Tapi ada beberapa fitur kayak social bet kalau mau lebih detail analisisnya itu berbayar. Tapi ya kita bisa pakai free dengan fitur terbatas. Ini yang berbayar. Nah, kalau kita cukup modal atau punya agensi yang serius di bidang ini untuk klien kita, ya kita bisa pakai Semrush, Ahrefs, kemudian Sprout Social atau Bandwatch. Nah ini memang berbayar, tapi ya tadi fitur-fiturnya lebih bagus, lebih banyak lah ya analisis. Seperti tadi, kita ngitung engagement rate. Nah, kalau manual kan kita harus ngitung kayak kalkulator. Kalau ini ya mereka langsung muncul tuh. Tinggal bahkan tidak perlu kita cari. Kita tinggal masukkan saja akunnya. Bahkan akunnya juga tinggal mudah gitu kedetek. Oke, ini tools-nya. Teman-teman bisa gunakan. Oke, ini. Nah, ini ada beberapa case tadi ya. Saya ambil beberapa contoh. Pertama, ini ada brand kopi, brand minum. Ini F&B industri, contohnya di Kopi Kenangan dan Pore Coffee. Nah ini, jadi yang bisa kita analisa adalah pertama, konten strategi comparison. Perbandingan antara strategi kontennya nih. Ini postingan terbaru ya. Saya ambil postingan terbaru dari masing-masing IG brand. Kalau ini, Kopi Kenangan, ini yang Kopi Kenangan, dia menggunakan ini brand ambassador. Dan Kopi Kenangan itu dia udah rebranding kayaknya. Dulu warnanya merah putih ya. Sekarang warnanya hijau. Nggak tahu tuh kenapa ya. Oke, jadi warnanya sekarang hijau dan udah rebranding lah ya. Jadi post yang terakhirnya seperti ini, dia gunakan brand ambassador. Kemudian kalau Pore Coffee, nah ini video. Dia video produknya. Video ini ya, teman-teman bisa cek ya di IG masing-masing. Ini video reels tentang produknya. Kemudian engagement rate-nya sebenarnya bisa dihitung. Yang berapa responnya, tinggal dibagi dengan jumlah follower. Innovation approach-nya. Nah, ini inovasinya, idenya, keunikannya. Apa yang dilakukan atau ditunjukkan oleh masing-masing brand. Nah, ini juga kita bisa analisis. Keunikannya apa? Inovasi yang dilakukan dalam konten masing-masing brand gitu. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya adalah kita bisa mengidentifikasi celah menu seasonal. Jadi kita bisa tahu nih, oh kalau misalkan ini fokusnya ke rebranding nih, oh ini fokusnya ke penambahan menu-menu nih. Nah seperti itu. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Nah itu contoh sederhana kita menganalisis tadi ya dari misalkan brand. Kalau sini kan brand minuman seperti itu. Oke, ini kalau pakai industri F&B, food and beverage. Oke, contoh lainnya e-commerce. Nah, di e-commerce itu kalau teman-teman buka misalkan pasti akan ada campaign muncul seperti ini kan. Campaign masing-masing platform lah ya. Jadi campaign-nya apa gitu kan. Pertama, yang bisa ini Tokopedia, ini Shopee. Yang bisa kita analisis dari sini adalah pertama, platform fitur-fitur dari platformnya apa aja. Ini hampir sama. Semuanya sama. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau manajemen platform, manajemen fiturnya lebih mudah Tokopedia dibandingkan Shopee. Kenapa? Ini lebih simpel. Shopee itu lebih terlalu ramai. Mungkin nggak tahu ya, yang lain ada yang ngerasa nggak? Itu kalau yang saya rasakan. Karena preferensi masing-masing ya. Nah, itu platform fiturnya, itu akan menentukan gimana pilihan kita. Kedua, marketing campaign. Nah, ini yang dimaksud dengan marketing campaign. Jadi di awal itu campaign-nya apa? Pertama, kalau Tokopedia, dia mengkampanyekan produk baru. Kira-kira apa nih? Ini HP ada bobanya nih. Oke. Kalau ini, Shopee, dia mengkampanyekan diskon sampai 99%. Nah, ini kampanye yang berbeda. Jadi ini contoh campaign-nya. Jadi kita bisa menilai nih, oh kompetitor kita dia lagi campaign ini nih. Nah, kita bisa menyaingi atau kita bisa buat diferensiasi, buat campaign yang lain. Beda, ini campaign-nya beda ya. Customer experience.
Nah, customer experience tadi ya, pengalaman menggunakan platformnya. Mana yang membuat nyaman, mana yang memudahkan, mana yang responsif, itu customer experience. Nah, insight-nya kita bisa melihat perbedaan dari pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing e-commerce. Jadi kan setiapnya punya ini ya, punya momen sendiri. Tapi pendekatannya kalau Shopee dia lebih ke diskon. Tapi kalau Tokopedia dia lebih ke momen launching produk gitu. Kan sekarang lagi ngetren ya. HP iPhone 17 kemarin walaupun flop ya, gagal. Maka dia launching tuh, oh kayak lagi rame HP, maka dia munculin di produk campaign-nya. Kalau ini fokus di diskon misalkan, seperti itu. Jadi pendekatannya beda. Bisa jadi ya ada alasan sendiri, mungkin karena banyak yang beli alat elektronik di sini, di Tokopedia, maka campaign-nya ya udah, campaign-nya produk elektronik. Tapi kalau di sini mungkin ya banyak yang nyari diskon, maka campaign-nya ya diskon. Itu berbasis data biasanya. Itu ya. Jadi itu contoh kita membandingkan dua ini ya. Kalau yang ini dua brand, dua konten dalam brand yang berbeda di F&B industri, Kopi Kenangan dan Pore Kopi. Kalau yang ini campaign yang dilakukan oleh dua e-commerce yang berbeda. Pendekatannya beda. Kenapa? Karena tadi bisa jadi datanya, oh di sini banyak yang beli elektronik, ya udah campaign-nya elektronik. Oh di sini banyak yang milih karena diskon, ya udah berarti campaign-nya diskon. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Baik, kalau ada pertanyaan boleh di raise hand atau boleh di ini kolom komen. Maaf, Master Kamal. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, ini waktunya istirahat ya. Oh, sekarang istirahat. Oh ya, tar sebentar lagi ya. Ya, ya Oke. siap, Master Kamal. Saya selesaikan dulu ya, biar nanti bisa masuk ke materi selanjutnya. Siap, siap. Oke, siap. Ini competitive positioning, istilahnya gini, kita bisa menempatkan posisi strategis kita di mana? Pertama, cost leadership. Cost itu harga, memimpin harga. Sebenarnya kita perang harga. Biasanya orang lebih milih yang murah. Nah, kita kasih yang murah, kita bisa jadi leader kalau pakai harga. Dua, diferensiasi. Sama-sama HP, tapi yang membedakan HP kita apa? Nah, itu diferensiasi. Niche fokus, kita fokus pada pasar, market share tadi ya. Kemudian inovasi. Nah, ini lebih dalam lagi dan lebih luas lagi. Kita punya inovasi. Sederhananya ya kayak iPhone gitu. Yang pertama kali menemukan layar sentuh kan iPhone ya. Dulu diledek tuh. Kalau nggak ada tombolnya, ternyata kan diikuti. Itu inovasi namanya. Oke. Nah, ini butuh riset. Jadi ini strategi bagaimana kalau kita ingin memenangkan kompetisi. Bisa main harga, buat diferensiasi, fokus pada pasar, market share, atau buat inovasi. Oke, cara untuk membuat ininya sebenarnya untuk membuat kompetisi atau positioningnya kita harus lihat data, insight, strategi, kemudian melakukan aksi. Nah, untuk diferensiasi intinya sih buat pembeda. Jadi entah itu dari warnanya, dari gayanya, dari formatnya, dari keunikannya, dari pendekatannya, buat yang beda. Itu diferensiasi. Inovasi. Nah, inovasi itu platform baru, format konten, partnership, teknologi, adopsi teknologi. Nah, ini inovasi yang bisa kita lakukan dalam pembuatan konten pemasaran. Oke, nah ini tugasnya. Tugas lagi ya. Oke, tugasnya nanti ya, terakhir aja di penutup, nanti ada tugas terakhir. Oke, tadi kan sudah ya tugasnya. Silakan tadi tugas yang belum, silakan dikumpulkan. Nanti saya siapkan link untuk pengumpulan tugas. Oke, ini contoh tugasnya. Nanti saya buat template-nya, nanti saya share ya di sesi terakhir. Oke, ini silakan kalau yang belum. Oke, nggak ada yang bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup, baik mungkin cukup sekian untuk sesi kedua ini. Mudah-mudahan paham. Jadi, saya ingin sekali lagi mengingatkan bahwa kita bukan hanya menjadi content creator, tapi kita menjadi seorang marketer yang menggunakan konten untuk memasarkan. Jadi, makanya di sini kita bangun mindset dulu. Teman-teman pokoknya bagaimana memiliki pemahaman sebagai seorang marketing gitu. Nanti baru konten mindset marketing itu dimasukkan ke dalam konten. Nah, seperti itu ya.
Jadi ibaratnya teman-teman sekarang ini jadi pebisnis. Silakan pikirkan produk dan brand. Nanti itu akan jadi project teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya serahkan kembali ke Kang Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana nih MC-nya? Ya, silakan istirahat dulu. Nanti kita masuk jam berapa nih ya? Nanti di grup di info-info ya, insya Allah. Siap. Oke. Ya. Oh ya, spoiler. Bab berikutnya atau sesi berikutnya kita akan belajar tentang konten strategi. Nah, ini mulai masuk ke konten nih. Gimana caranya merencanakan konten ya. Sip. Sampai nanti ya.